hadis ini ayat di awal tadi, siapa yang ingin dan merasakan kiamat melihat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, bacalah surat Al-Infitor, surat Al-Insyiqaq, dan surat At-Takwir begitu. Terus sekarang segala ada akan merupakan apa namanya itu fasilitas ya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia gitu. Dan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis-habisnya. Sampai sekarang kan belum habis coba. Salah satunya yang paling ditakutkan oleh manusia adalah apa namanya, bahan bakar minyak yang tidak bisa terbarukan ya kan, minyak bumi itu menurut manusia ya akan habis karena terus diambil dan dipakai gitu. Cadangannya semakin terbatas gitu. Itu kan perkiraan manusia, kenyataannya belum tentu seperti itu. Kalau kita lihat surat 97 Al-A'raf ya ayat 96, Allah Ta'ala kan menegaskan lau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri-negeri yang ada di muka bumi ini mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan buat mereka apa barokatin berkah, kebaikan yang melimpah, minas samai, berkah yang turun dari langit, wal ardi, dan berkah yang keluar dari bumi. Salah satu berkah yang keluar dari bumi adalah minyak. Itu tidak akan ada habis-habisnya, dengan catatan penduduk bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lebih patut lagi berdoa dengan doa itu, Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang ringan di hari kiamat nanti. Saya kira alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas izin dan firman-Nya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Malam ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkannya dengan taklim rutin kita. Taklim pertama bagi saya setelah bulan Ramadan. Para jemaah, alhamdulillah kita juga sampaikan kepada Allah Ta'ala bahwa kita telah diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan tarbiyah imannya, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak dan muamalah di madrasah Ramadan full 1 bulan, dan mudah-mudahan hasilnya dapat dirasakan setelah Ramadan ini usai. Selanjutnya pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir masuk pada surat 84, yaitu surat Al-Insyiqaq. Para jemaah, surat Al-Insyiqaq ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, jadi termasuk surat Makkiyah, dan tidak ada ikhtilaf para ulama dalam persoalan ini, sepakat bahwa Al-Insyiqaq masuk dalam kelompok surat-surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan di Mekah. Kemudian isi dan kandungan surat ini para jemaah berisi bantahan terhadap pemikiran dan pandangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berkaitan dengan masalah hari kiamat, di mana kita ketahui bahwa mayoritas orang-orang Quraisy saat itu mereka menolak, mengingkari akan keberadaan hari kiamat. Mereka tidak percaya bahwa kiamat itu
akan terjadi, termasuk mereka juga mengingkari akan kehidupan setelah mati. Mereka mengatakan, sudah disebutkan pada surat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu aidza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid. Kata mereka, apakah jika kami sudah berada di muka bumi, hidup di bumi ini, kemudian kami mati, lalu kami akan dihidupkan kembali sebagai makhluk yang baru. Maka Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah oleh kamu Muhammad kepada mereka, malakul maut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap orang akan mendatangi kalian dan akan mencabut nyawa kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb Allah Ta'ala yang menciptakan kalian. Demikian jemaah. Karena itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, kata beliau, man sarrahu ayyanzuru ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul aini. Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat sambil menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Selagi barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kata Rasul, falyaqra, hendaklah dia membaca 3 surat, yaitu kita Syamsul Kubirat, surat At-Takwir, wa idzas samaa'un fatarat, surat Al-Infitar, dan wa idzas samaa'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq yang kita bahas pada kesempatan ini, menjelaskan tentang hari kiamat yang sesungguhnya, dan Rasul mengatakan seperti melihat dengan mata kepala sendiri begitu. Baik, perjemaah, ayat yang pertama berbunyi idzas samaa'un syaqqat, artinya apabila langit terbelah. Para hadirin, telah kita jelaskan di kajian-kajian yang lalu bahwa langit itu merupakan makhluk Allah yang terbesar dan terluas. Tidak ada makhluk Allah yang paling besar dan paling luas selain langit itu. Ini semana dengan ayat 47 surat Ad-Dariyat. Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin, kata Allah, dan langit kami bangun dengan kekuasaan Aku. Wa inna lamusimun, dan sungguh kami membuat langit itu menjadi luas. Jadi benar-benar kami meluaskan langit itu, besar dan luas. Semua umat manusia bisa melihat langit itu dari dulu sampai hari ini. Bahkan kalau kita lihat saking besar dan luasnya langit itu, seluruh benda-benda langit itu ya ada dalam lingkungan langit itu. Matahari, bulan, bintang ke bintang, dan semua benda-benda langit berada dalam lingkaran langit. Padahal makhluk matahari, bulan, bintang dan bintang itu sangat banyak jumlahnya, miliaran tak terhitung jumlahnya bintang ke bintang di langit, dan ukurannya juga sangat besar. Itu semuanya sekali lagi berada dalam lingkaran langit, begitu berjemaah. Dan seluruh umat manusia yang berada di berbagai belahan bumi, dari kutub utara sampai kutub selatan, menyaksikan langit ini. Sehingga langit ini paling sering disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Di samping sebagai ciptaan Allah yang paling besar, karena langit ini adalah ciptaan Allah yang selalu dilihat setiap saat, setiap hari oleh umat manusia di berbagai penjuru, baik oleh orang-orang yang beriman kepada Allah atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari sisi ini langit menjadi salah satu tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan, misalnya dalam surat Luqman Allah mengatakan, kami menciptakan langit bigori amadin tarunaha, kata Allah, khalaqas samawati bigori amadin tarunaha. Kami menciptakan langit-langit itu, kata Allah, bigori amadin, tanpa tiang, tarunaha, yang kalian lihat begitu megah dan begitu indah. Dan Al-Quran mengatakan berulang kali, langit itu adalah sab'a samawat
ada 7 lapis langit yang sampai hari ini manusia belum bisa memecahkan misteri 7 lapis langit itu. Demikian para hadirin. Nah, pada saatnya nanti para hadirin, langit dan yang 7 lapis itu yang kokoh luar biasa dan besar, tidak seperti tidak ada ujungnya begitu. Semuanya akan berubah pada satu saat nanti, akan berubah. Sehingga kita sebagai manusia tidak boleh mengira dan tidak boleh menyangka bahwa hari-hari itu akan terus berjalan sebagaimana hanya hari ini, hari kemarin, dan seterusnya para jemaah. Tidak demikian. Kelak, kalau waktunya sudah sampai, semua akan berubah. Semua akan berubah. Perubahan itu menjadi ciri dan tanda datangnya hari kiamat, hari yang mengakhiri kehidupan umat manusia di muka bumi ini, hari yang abadi, hari yang tiada berujung. Nah, di antara perubahan-perubahan dahsyat tersebut, matahari antara yang pertama, matahari yang biasanya terbit dari timur akan terbit dari sebelah barat. Begitu kata hadis, ya kan, matahari akan terbit dari sebelah timur. Biasa terbit dari timur, maka dia nanti akan terbit dari sebelah barat, dan itu merupakan awal perubahan kejadian dekatnya hari kiamat. Kemudian para jemaah, setelah itu langit yang kokoh dan megah itu akan berlubang. Kemudian setelah itu akan pecah, akan terbelah. Perlahan-lahan dia pecahnya, jadi berlubang sedikit lalu pecah secara perlahan-lahan, yang disebut dengan idas sama'un fatarat dalam surat Al-Infitar. Apabila matahari telah terpecah, kemudian akan sempurna lubang itu dan pecahan itu yang disebut dalam surat Al-Insyiqaq ini, idas sama'un syaqqat, manakala matahari telah terbelah. Jadi kalau dalam surat Al-Infitar masih berubah. Dalam surat Al-Insyiqaq ini bukan hanya berubah, tapi langit sudah terbelah dan sudah pecah. Kemudian setelah langit itu pecah, para hadirin, maka langit itu menjadi lemah. Setelah lemah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilepas, lalu runtuhlah langit itu. Ini yang kemudian digambarkan Rasul dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda begini. Apa sabda Rasul para jemaah? Yaqbis samawati, yaqbillahu samawati wal yaumal qiyamah. Allah Azza melipat langit pada hari kiamat, dilipat. Jadi tadi belah atau bolong, belah lalu oleh Allah dilepas, kemudian dia runtuh dan dilipat oleh Allah, digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita menggulung karpet, kira-kira begitu para jemaah. Tsumma ya'udhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah mengambil langit yang sudah digulung tadi dengan tangannya yang kanan. Tsumma yaqul, lalu Allah Ta'ala berfirman, Ana al-Malik, kata Allah, aku adalah sang raja yang perkasa dan berkuasa. Ainal jabbarun, kata Allah, mana orang-orang yang dulu di dunia menyombongkan diri. Ainal mutakabbirun, al-jabbar diktator, ya. Ainal jabbarun, mana dulu manusia-manusia pemimpin yang diktator. Ainal mutakabbirun, kata Allah, mana manusia-manusia yang dulu di waktu di muka bumi mereka angkuh, sombong dan takabur. Tidak ada yang bisa menyaut, karena semua manusia penuh ketakutan saat itu. Tsumma yaqbil ardina, kemudian Allah menggulung juga bumi. Di sebelah langit digulung, Allah menggulung bumi. Tsumma ya'udhuhunna biyadihi al-ukhra, lalu Rasul Allah menggulungnya dan memegangnya dengan tangannya yang kiri. Lalu Allah berfirman lagi seperti tadi, Ana al-Maliku, aku adalah sang raja yang perkasa dan berkuasa. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang diktator waktu di dunia saat dia jadi pemimpin. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong di dunia seperti Fir'aun dan yang orang-orang yang seperti Fir'aun. Itulah para jemaah, idas sama'un syaqqat, langit pecah
kemudian runtuh, lalu digulung oleh Allah seperti Allah mendengarkan. Allah pegang dengan tangan kanannya sambil kemudian mengatakan, mana yang dulu waktu menjadi pemimpin dunia, diktator, kejam, dan angkuh serta sombong. Demikianlah para jemaah. Itu ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu dia patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan memang sudah semestinya ia patuh. Gitu. Salah satu makna adzinat di situ bukan mengizinkan para jemaah ya. Salah satu makna adzinat itu istama'at. Istama'at itu adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati, begitu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim Rasul bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyi ayyatabanna bil Qur'an. Artinya, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti Allah mendengarnya, seperti mendengarnya Allah terhadap seorang nabi yang melantunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah itu sangat memperhatikan ketika seorang nabi melantunkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Disebut di sini dengan adzina. Artinya Allah mendengar dan menyimak baik-baik lantunan Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh nabinya. Dalam hal ini tentu saja Nabi Muhammad SAW. Wa huqqat, kata ayat ini artinya adalah atokan, yakni mentaati, mengikuti, tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langit itu mendengar kata-kata Allah, mendengar apa yang dikatakan Allah. Tatkala dia harus berubah, harus bolong, harus pecah, harus runtuh, kemudian Allah menggulungnya, gitu para jamaah. Dia tidak melawan dan dia tidak menolak hal itu. Sebagaimana dijelaskan pula dalam surah Fussilat ayat ke-11, "Tsumma stawa ilas sama." Kemudian Allah menuju ke langit. Jadi langit itu sejak awal memang sudah taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju langit yang kala itu langit masih berupa dukhan, masih berupa asap. Kita pernah mempelajari dalam ilmu pengetahuan alam bagaimana proses terjadi langit itu menurut Al-Qur'anul Karim, dan memang cocok dengan ilmu pengetahuan alam yang dipelajari oleh umat manusia. Faqala laha walil ardi, lalu Allah berkata, berfirman kepada langit dan kepada bumi itu, "Ittiya tau'an aw karhan," kata Allah, "datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan tau'an, dengan patuh secara sukarela, aw karhan, atau dengan terpaksa." Qolata, keduanya berkata, langit dan bumi berkata, "Ataina ta'iin, ya Allah, kami datang kepadamu dengan kepatuhan." Begitulah para hadirin, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala taat, patuh, tunduk, menyerah, pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti langit dan bumi tidak membantah. Sesuai dengan keinginan Allah, harus bolong, harus pecah, harus runtuh, dan harus digulung. Demikian juga langit, bumi, gunung-gunung itu menjadi makhluk yang tidak membantah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kebanyakannya membangkang, kebanyakannya menolak, kebanyakannya mengingkari, kebanyakannya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam ayat Al-Quran beberapa kali mengungkapkan, sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur. Kan gitu. Bisa kita baca satu ayat saja di surat 32. Apa ayat itu mengatakan, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin, tsumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun."
Dua ayat ini menggambarkan proses kejadian manusia. Kemudian Allah mengatakan di ujung ayat itu, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang bersyukur, yang patuh, tunduk, taat, beriman, pasrah, sumerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya sedikit. Bahkan di ayat 116 surat Al-An'am Allah juga mengatakan, in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah. Jika kamu ikuti kebanyakan umat manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini realitasnya seperti itu. Secara empirik dapat kita buktikan jumlah umat manusia di muka bumi sekarang ini sekitar 7 miliar dan umat Islam 1,8 miliar kurang lebih. Kebanyakannya ya itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama besar di muka bumi ini adalah Yahudi, Nasrani itu yang paling besar, ya kan? Islam agak besar, tapi di bawah agama penganut Nasrani. Demikianlah para jemaah. Ini beda dengan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini selamanya akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sejak awal diciptakannya sampai pada akhir penciptaannya tadi. Itulah wahukot ya. Jadi wa'adinat li rabbiha wahukot, dan sudah semestinya memang taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita semua. Wahukot ya. Sepatutnya, sepantasnya, semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala taat, patuh, tunduk kepada Allah. Kenapa? Langit hanya diciptakan seperti itu, gunung dan juga demikian. Sementara kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan segala perlengkapannya, perlengkapan jasmani, perlengkapan rohani. Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup karena diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala, dan seluruh fasilitas disiapkan oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya kita bersyukur, mentaati, mengikuti apa keinginan Allah Ta'ala. Tapi begitulah kebanyakan manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat kedua para jemaah. Ayat ketiganya, wa idal ardu muddat. Jadi ayat 1 yang 2 bicara soal langit. Ayat ketiga, apabila bumi diratakan. Jadi bumi, langit yang kokoh, yang megah itu sekali lagi berlobang, kemudian pecah, lalu runtuh, kemudian digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak melawan. Nah, yang ketiga, ayat ketiga, wa idal ardu muddat, dan bila mana bumi diratakan. Para ulama telah bersepakat dalam masalah ini para jemaah, bahwa sesungguhnya bentuk bumi itu tidak datar. Dulu kan ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bumi ini datar, sebagian mengatakan bumi itu adalah bulat. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa mengatakan, iklam annal arda qad ittafaqu ala annaha karawiyatus syakli. Ketahuilah bahwasanya para ulama telah sepakat sesungguhnya bumi itu bentuknya bulat, dan ini cocok dengan kenyataan, cocok juga dengan apa yang diselidiki dan diamati oleh umat manusia, oleh para ahli ilmu, bahwa memang bumi itu adalah bulat, dan 70% dari bumi itu adalah laut, 30%-nya adalah daratan. Itu yang sekarang terjadi. Nah, bumi yang asalnya bulat itu para jemaah, nanti pada hari kiamat akan berubah, tidak lagi bulat. Begitu. Bumi yang ada gunungnya, yang ada dataran tinggi, dataran rendahnya, ada rawa-rawahnya dan sebagainya, sebagaimana kita ketahui sekarang kan begitu. Nanti setelah hari kiamat akan berubah. Setelah tadi kata hadis Allah juga menggulung bumi, kemudian Allah pegang dengan tangan kirinya sambil mengatakan, aku adalah raja, siapa para diktator, mana para diktator dan para orang sombong. Surat Ibrahim surat 14 ayat ke-48 mengatakan,
yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari di mana bumi yang sekarang ini akan diganti dengan bumi yang lain. Wassamawatu, demikian pula langit akan diganti dengan langit yang lain, karena yang tadi sudah runtuh. Wa barzulillahil wahidil qahar, dan pada saat itu mereka umat manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahid yang maha esa, al-qahar yang maha perkasa. Inilah ayat yang menegaskan bumi yang tadi sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi bulat bentuknya, tetapi menjadi seperti apa? Menjadi datar. Jadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kan manusia dibangkitkan tuh. Dibangkitkannya di bumi itu para jemaah, di atas dataran yang rata. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi dataran tinggi, semuanya rendah itu para jemaah. Semua manusia dikumpulkan di situ dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang hidup saat kiamat itu terjadi. Di surat dalam hadis Al-Hakim Al-Athar Al-Hakim dikatakan, idza kana yaumul qiyamah muddatil ardu maddal adim, bila hari kiamat, apabila hari kiamat, maka Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit. Kita suka melihat kulit yang sudah di samak itu kan, ditaruh di di papan, dipaku sana paku sini menjadi rata. Seperti itulah modal adim, seperti kulit yang diratakan. Begitu keadaan bumi setelah hari kiamat itu pada jemaah. Dan dilihat pula dari Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Tsummatun saqul jibal wa tamuddul ardu maddal adim." Gunung-gunung lalu dihancurkan dan bumi pun diratakan sebagaimana ratanya kulit. Demikian para jemaah. Jadi begitulah keadaan bumi setelah kiamat itu terjadi. Jadi pantas kalau Rasul mengatakan di hadis ini, ayat di awal tadi, siapa yang ingin dan merasakan kiamat, melihat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, bacalah surat Al-Infitor, surat Al-Insyiqaq, dan surat At-Takwir begitu. Jadi demikian keadaan bumi akan diratakan sebagaimana ratanya kulit ketika ditarik untuk disamak, untuk dijadikan sebagai benda lain gitu. Jadi sepatu, jadi ikat pinggang, jadi tas, jadi jaket dan lain sebagainya. Tidak ada lekukannya, di rata tidak ada lekukan, ya kan? Tidak ada turunan, juga tidak ada tanjakan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya rata. Dan sekali lagi, disitulah umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dikumpulkan di padang mahsyar yang merupakan bumi yang telah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah. Nah, bumi yang telah rata itu dijelaskan di dalam surat Az-Zalzalah, kita hafal ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Maksudnya yang dimaksud bumi menceritakan berita-beritanya itu para jemaah, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa bumi akan menggambarkan tentang orang-orang yang pernah menginjaknya, baik orang yang taat ataupun orang yang ahli maksiat. Jadi bumi akan bicara. Seperti contohnya gini, ini bumi tempat di mana berdirinya masjid, dibangunnya masjid. Di sini adalah tempat orang-orang berzikir, sholat, berdoa, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Dia akan bicara di hadapan Allah Ta'ala. Dan tempat-tempat yang dimana manusia melakukan kemaksiatan, bumi pun akan bicara pada saat itu, mengeluarkan isi yang dimaksud isi hatinya. Isi bumi itu adalah apa yang diperbuat oleh manusia. Tuhan itu akhbar. Makanya berhati-hati, seperti sini juga bumi menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat di muka bumi ini para jemaah.
perbuatan baik atau perbuatan buruk akan diperintahkan oleh bumi pada saatnya nanti, begitu ya. Kemudian para hadirin, sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa maksud ayat tadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi itu, satu pendapat ulama mengatakan buminya tetap yang itu, cuma dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rata, hilang pegunungannya, hilang lembah-lembahnya, buminya bumi yang itu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bumi sudah hancur, gitu. Jadi bumi yang sekarang kita huni ini sudah hancur dan binasa. Dan padang mahsyar adalah benar-benar bumi yang baru, bukan dimodifikasi dari bumi yang sekarang ada. Demikian Ibnu Mas'ud berkata begini, ardun baydau ka'annaha fiddatun, bumi putih seperti perak, lam yusfak fiha damun harum, tidak pernah di bumi itu ditumpahkan darah yang haram, tidak pernah terjadi pembunuhan, walam yu'mal fiha bimaksiatin, dan tidak pernah dikerjakan di atasnya kemaksiatan. Jadi itu bumi yang baru. Jadi kalau bumi yang mau dimodifikasi tadi, ya bumi yang memang pernah menjelaskan di situ pernah ada kejahatan dan kemaksiatan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan betul-betul bumi yang baru yang warnanya adalah seperti perak putih gitu. Yang di sini warnanya seperti adonan roti yang berwarna putih, itu para jemaah. Dan di bumi yang baru itu memang tidak pernah ada pertumpahan darah, tidak pernah ada pembunuhan, tidak pernah ada peperangan dan lain sebagainya, kejahatan kemanusiaan gitu. Dan tidak pernah juga dikerjakan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang kedua dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi asalnya menunjukkan bahwa pada masa bumi yang betul-betul baru, bukan bumi yang sekarang yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Al-Bukhari Rasul bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afro, kata Rasul. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti di bumi yang putih kemerah-merahan. Afro kakur sobinatin lesafiya maklamun ya hadir, seperti tepung yang bersih, tidak ada petunjuk apapun di situ. Ini hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Jangan-jangan memang Ibnu Mas'ud mengatakan hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini betul-betul merupakan bumi yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah terjadi apapun di bumi tersebut, yang kemudian tempat itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya umat manusia yang disebut dengan padang mahsyar. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, itu tidak ada tanda yang dimaksud lama tidak ada tanda-tanda apapun, sama sekali tidak ada. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas apapun gitu, tidak ada apapun yang merupakan petunjuk jalan seperti gunung, batu dan lain sebagainya. Kan kalau kita sekarang gampang, pergi kemana ada tandanya ini, tanda itu sekarang gampang. Kalau pada masa itu tidak ada yang bisa dijadikan sebagai tanda, sebagai ukuran itu para jemaah. Karena memang itu adalah keadaannya datar dan rata begitu. Sehingga bumi yang baru yaitu padang mahsyar itu lebih luas dan tentu saja akan cukup untuk menampung seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir hidup ketika kiamat terjadi begitu. Itulah ayat ketiga para jemaah. Wa idzal ardu muddat. Ayat keempatnya wa alqatna fiha fatakhalla. Artinya dan menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi bumi menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Kita tahu kan perut bumi ini mengandung segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, ya kan? Berbagai macam benda ada di muka bumi pada jemaah. Boleh ke barang tambang yang bermacam-macam, ya kan? Barang tambang dari mulai emas,
perak, berlian, nikel, apalagi luar biasa banyaknya, sampai yang paling rendah harganya pasir, ya kan? Termasuk di dalamnya tulang belulang manusia yang telah dikubur di bumi akan dikeluarkan pada saat kiamat itu terjadi, sehingga bumi pun menjadi kosong, tidak ada lagi isinya apa-apa gitu. Bahkan dalam perut bumi juga ada api yang amat sangat panas, luar biasa kan gitu. Nah nanti akan menjadi kosong, wa alqatna fiha batakholat, dan merupakan apa yang ada di dalamnya, kemudian bumi menjadi kosong. Begitu para jemaah. Sekarang segala ada, bahkan merupakan apa namanya itu fasilitas ya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia gitu. Dan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis-habisnya. Sampai sekarang kan belum habis. Coba. Salah satunya yang paling ditakutkan oleh manusia adalah apa namanya, bahan bakar minyak. Minyak yang tidak bisa terbarukan, ya kan, minyak bumi itu menurut manusia ya akan habis karena terus diambil dan dipakai gitu. Cadangannya semakin terbatas gitu. Itu kan perkiraan manusia. Kenyataannya belum tentu seperti itu. Kalau kita lihat surat 7 Al-A'raf ya, ayat 96, Allah Ta'ala kan menegaskan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri-negeri yang ada di muka bumi ini mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan buat mereka apa, barokatin berkah, kebaikan yang melimpah, minas sabai, berkah yang turun dari langit, wal ardi, dan berkah yang keluar dari bumi. Salah satu berkah yang keluar dari bumi adalah minyak. Itu tidak akan ada habis-habisnya, dengan catatan penduduk bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dianggap paling berharga dari isi bumi itu adalah emas, yang kemudian emas menjadi standar menilai uang ya sekarang ini, standarnya emas, ya kan? Kalau kita bangsa Indonesia yang memiliki perbendaharaan emas yang luar biasa yang ada di Papua, di Freeport itu, kita kelola sendiri para jemaah, kita akan bisa mendikte uang-uang yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi karena Freeport itu dikuasai oleh Amerika, dan sampai kapanpun saya kira sulit Indonesia itu melepaskan merebut kembali, Amerika akan terus mempertahankannya, dan uang Amerika yang namanya dolar itu menjadi standar nilai apa-apa yang kita aja kalau mau pergi haji, dolar salah satu contohnya kan. Kemudian kita ngutang, negara ini ngutang ke negara manapun, ya kan, standarnya nilainya dolar, dan dolar itu standarnya emas. Demikian teman-teman. Dan kalau kita kembali ke masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, kalau standar nilai itu dengan dinar dan dirham, itu akan aman ya. Kenapa? Harganya akan stabil, tidak seperti uang kertas rupiah ya kan? Harganya itu sangat tidak berarti. Namanya 100.000, jumlahnya 1 juta, bahkan 1 miliar, tapi nilainya sangat-sangat rendah gitu, teman-teman. Baik, ayat kelima dan keenam itu wa adina fil ardi wa huqqat ya ayyuhal insan ma innaka kadibun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai umat manusia,
sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Wahai umat manusia, kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, dan kamu akan menemui Tuhanmu itu. Para hadirin, kata al-insan pada asalnya dalam ayat-ayat Makkiyah itu dimaksudkan untuk menyebut orang-orang kafir, itu asalnya. Kata insan, lagi kata insan dalam surat Al-Makkiyah asalnya untuk menunjuk orang-orang kafir. Tetapi pada surat Al-Insyiqaq ini kata al-insan pada dimaksudkan untuk bukan hanya untuk menyebut orang kafir, tetapi untuk menyebut seluruh umat manusia, mukmin dan bukan mukmin. Begitu. Kenapa demikian? Karena ayat berikutnya menyebutkan tentang orang-orang kafir sekaligus orang-orang yang beriman. Sehingga maksud al-insan di sini adalah seluruh umat manusia secara umum, mukmin atau bukan mukmin. Nah, kata ayat ini, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini, para hadirin, pasti akan merasakan apa yang namanya kerja keras dan kebayaran. Salah satu sifat kehidupan dunia itu adalah kadhan, kerja keras, kebayahan, dan kesulitan. Tidak ada manusia yang bisa rileks dan santai secara total. Tidak ada. Orang yang sangat miskin sekalipun harus kerja keras. Orang yang tidak punya apa-apapun mesti ada pekerjaan dan ada aktivitas, begitu. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang kaya, lebih keras mereka berpikir, lebih keras mereka bekerja, lebih payah mereka melakukan pekerjaannya, gitu. Tidak ada orang yang nyantai di dunia ini. Semakin maju seseorang dalam urusan ekonominya, semakin kaya, semakin sibuk dia. Semakin pintar, semakin sibuk dia. Semakin banyak hartanya, semakin sibuk dia. Semakin tinggi jabatannya, semakin sibuk dia. Semakin luas dan kuat kekuasaannya, semakin sibuk dia. Jadi kadhan famulaqi, kadhan kerja keras. Yang sudah pensiun juga harus kerja keras tetap para jemaah. Ya paling tidak untuk pagi cari sarapan, minum kopi, minum teh manis gitu kan, masih kerja keras olahraga untuk mempertahankan kondisi tubuh, paling tidak jogging berapa menit, ya mungkin 30 menit, 40 menit, atau paling lama 1 jam, itu masih kategori kerja keras. Sebenarnya sifat dunia seperti itu para jemaah. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut usaha apa yang dilakukan oleh manusia, tidak spesifik disebut begitu. Kenapa? Sebab usaha manusia berbeda-beda. Ada yang berusaha di jalan yang baik dan ada yang berusaha di jalan yang buruk. Yang usaha untuk kebaikan dan ada orang yang berusaha terus-menerus dalam kejahatan dan kemaksiatan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya setelah manusia kerja keras itu, dia akan menemukan hasilnya. Apa hasilnya? Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi akan merasakan hasil kerja kerasnya di hari kiamat nanti setelah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasil dari kerja keras kita sekarang ini kelak akan kita lihat sendiri, akan kita rasakan sendiri akibatnya. Apakah akibatnya baik atau akibatnya buruk? Ya tentu tergantung usaha dan kerja keras kita. Tentu saja orang-orang mukmin usaha dan kerja kerasnya adalah dalam
di jalan kebaikan, di atas kebenaran, dan yang akan dia dapat adalah kebaikan dan kenikmatan. Sementara orang-orang kafir kerja kerasnya di jalan kemaksiatan, di atas kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, dan yang akan mereka dapati ya ganjaran daripada kerja keras yang penuh dengan kedurhakaan dan kemaksiatan itu. Sedikit sekecil apapun jalan kebaikan, usaha kebaikan yang ditempuh oleh manusia akan dapat dirasakan, sebagaimana sedikit apapun kejahatan, kerja keras yang ditempuh oleh manusia dalam kejahatan akan dirasakan. Kita sudah hafal ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada ungkapan yang menarik dari Qatadah, dia mengatakan begini, inna kad hakayatna adam ala dhaifun faman istata'a an yakuna kad huwa fi ta'atillah falyaqul wa la quwwata illa billah. Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kerja usahaku bagaimanapun keadaannya benar-benar lemah, maka siapa yang mampu usahanya pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, lakukanlah, dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik yang dikatakan oleh Qatadah ini, seakan-akan Qatadah mengatakan bahwa pekerjaan kita, usaha kita, kerja keras kita, kemampuan kita untuk berbuat dan beramal sangat terbatas. Terbatas dari sisi waktu dan terbatas dari sisi kekuatan. Dalam satu hari waktu cuma 24 jam. Dalam satu bulan waktu cuma 30 atau 29 hari. Terbatas. Dan umur kita juga terbatas. Hanya 60, 70 atau 80 tahun saja. Kemampuan kita juga terbatas. Tenaga, stamina kita juga terbatas. Setelah tua, melemah, terbatas. Itu para jemaah. Maka jangan sampai keterbatasan itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seakan-akan Qatadah mengingatkan kita semua. Hasil perbuatan kita selama di dunia akan kita lihat, di antaranya kita lihat dalam catatan amal kita sendiri yang akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sesuai dengan ayat ke-7 dan ke-8 surat ini, fa'amman utiya kitabul yamini fasufa yuhasabu sawayasira, orang yang menerima catatan amal di sebelah kanannya, dari tangan kanannya akan hisab dengan hisaban yang ringan, dan sebaliknya orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kirinya atau dari belakangnya, ia akan mendapatkan kesulitan. Demikian para jemaah. Ini di surat Al-Haqqah 19 ayat sampai 20. Fa'amman ujiya kitabu yamini fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah, orang yang menerima catatan amal di sebelah kanan akan mengatakan, baca oleh kalian, ini catatan amalku. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku menerima perhitungan terhadap diriku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kita lihat, akan kita saksikan sendiri dari hasil usaha kita. Orang-orang yang sekarang di dunia berjalan, berusaha dan kerja keras di atas jalan kesesatan, yang akan terima catatan di sebelah kiri saling mengatakan suburo, celaka dan celaka. Sementara orang yang kerja keras di dunia untuk menempuh surga yang penuh dengan kenikmatan akan mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, dan ia gembira luar biasa dan mengatakan kepada orang-orangnya, kepada teman-temannya, inilah catatan amalku, bacalah kalian. Dia pun akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Ada dua hisaban itu. Satu yang disebut dengan al-arad, yang satu disebut dengan munaqashah. Al-arad itu kita dihisab oleh Allah hanya berdua, kita saja dengan Allah. Allah perlihatkan kepada kita amal-amal kita, walaupun amal baik dan amal buruk, walaupun amal buruk sudah ditobati, tetap ada catatannya, dan Allah mengatakan kini pernah kamu lakukan, dan kemudian Allah memaafkannya dan kita dilepaskan kemudian masuk surga. Hanya berdua, tidak ada yang tahu. Iya, itu al-arad namanya. Tidak ketahuan, sebab hanya berdua saja.
munakosa, dihisab di hadapan seluruh umat manusia dengan detil sekali. Dan kata Rasul, wa manukisa udziba, siapa yang dihisab dengan cara munakosa, hakikatnya sudah diadab oleh Allah Ta'ala. Ia malu juga kelihatan oleh semua orang, yaitu adalah orang jahat. Makanya Rasul mengatakan dalam doanya, kata Aisyah, setiap sholat beliau mengatakan, Allahumma kasihni hisab yasiro, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Padahal Nabi maka kepada dihisab, dan bila minta kepada Allah dihisab yang ringan, maka kita lebih patut lagi berdoa dengan doa itu, Allahumma hasibni hisab yasiro, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang ringan di hari kiamat nanti. Saya kira sampai di sini dulu para jemaah, sampai dengan ayat ke-8 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kita masih bisa kan? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.